Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari keluarga korban menarik diri sebagai saksi atas penembakan 6 orang Laskar Forum Pembebasan Islam atau FPI. Sumber saya dari YouTube. Jadi sebelum dilakukan penyelidikan, keluarga korban minta supaya dijadikan saksi atas penembakan 6 orang Laskar Forum Pembebasan Islam tersebut. Dan keluarga korban ini minta supaya mereka nanti dijadikan saksi. Tetapi setelah dilakukan penyidikan, di mana polisi telah memanggil keluarga tersebut, tidak mau hadir dan katanya mereka menarik diri sebagai saksi. Dan mereka sendiri yang menyatakan menarik diri sebagai saksi, tidak memberikan keterangannya. Dilihat dari sudut hukum pidana, saksi dapat menarik diri dengan alasan ada 3 ketentuan dapat menarik diri sebagai saksi, yaitu satu alasannya adanya hubungan darah sampai garis keturunan ketiga. Jadi kalau ada korban itu anak, jadi di sini ada nama hubungan keluarga, tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Jadi ada ketentuannya di sini sampai hubungan garis keluarga sampai garis ketiga, garis keturunan ketiga. Kalau garis keturunan ketiga yaitu kalau dilihat dari sudut bapak itu itu garis keturunan pertama, bapak. Baru kedua ini garis keturunan kedua. Baru cucu, baru garis keturunan ketiga. Jadi sampai garis keturunan ketiga, si keluarganya ini bisa menarik diri tidak jadi saksi. Umpamanya anaknya ditembak, berarti garis keturunan kedua. Makanya bapaknya itu bisa menarik diri tidak menjadi saksi. Dan demikian juga kalau cucunya yang ditembak. Dan juga nanti dia bisa menarik diri tidak jadi saksi. Ini penting di dalam satu keluarga. Jadi nanti umpamanya sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada seorang anak berkelahi atau mencuri atau lain sebagainya, melakukan kejahatan lah. Ternyata dia lari ke rumah orang tuanya sehingga orang tuanya menyembunyikan dalam rumah. Datang polisi dicari-cari, tidak ditemukan. Entah beberapa hari kemudian ditemukan. Dan ternyata yang menyembunyikan anaknya itu adalah orang tuanya. Maka orang tuanya itu juga tidak bisa dipersalahkan. Karena ada hubungan keluarga dengan anaknya itu, yaitu garis keturunan kedua. Demikian juga kalau cucunya yang melakukan perbuatan disembunyikan neneknya, juga neneknya tersebut tidak bisa dihukum. Karena ini ada hubungan garis keturunan ketiga. Dan ini jadi ketentuan kedua adalah hubungan suami istri. Jadi kalau hubungan suami istri juga sama posisinya dengan hubungan keluarga garis keturunan ketiga. Jadi kalau ada suami melakukan pembunuhan di pasar, dia lari ke rumah. Sehingga dia bilang sama istrinya, saya sedang membunuh orang. Lantas suaminya itu disembunyikan ke rumah orang tuanya di kampung. Lalu 1 bulan kemudian ketahuan sama polisi bahwa yang menyembunyikan itu adalah istrinya yang membawanya ke kampungnya itu. Dan istrinya tidak bisa dihukum. Tetapi kalau tetangganya yang menyembunyikannya, itu wajib dihukum. Yang menyembunyikan itu wajib dihukum. Tidak boleh tetangga menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan tersebut. Tetapi kalau ada hubungannya sebagai suami istri, ya tidak bisa saja. Dan itu dibenarkan oleh hukum dan dia tidak boleh diperiksa. Inilah ketentuannya. Dan juga yang ketiga, sebagai mantan suami istri juga tidak bisa ini dihukum. Umpamanya jadi saksi juga tidak bisa. Dan juga di sini kalau mantan suami istri umpamanya mereka sudah pernah kawin, bercerai. Ternyata mereka melakukan kejahatan. Kemudian disembunyikanlah apa suaminya, istrinya, maka yang menyembunyikan tidak bisa dihukum. Dan jadi saksi pun tidak boleh, kecuali atas permintaannya. Yaitu yang saya lihat,
Jadi dalam perkara pidana masalah tersebut dibenarkan saksi itu karena ada hubungan keluar sampai garis keturunan ketiga bisa menarik diri sebagai saksi suami istri dan juga mantan suami istri. Tetapi kalau keluarganya itu minta sebagai saksi dibenarkan juga, mau diperbolehkan dia kalau dia ingin memberikan keterangan jadi saksi karena anaknya yang meninggal itu dia menawarkan diri dia jadi saksi katanya. Tetapi perlu diketahui sebelum dia memberikan keterangan kesaksiannya itu dia disumpah dulu berdasarkan agama yang diyakininya. Setelah dia disumpah baru dia memberikan keterangan kepada hakim. Setelah disampaikan inilah haknya. Ya karena kalau dia memberikan keterangan saksi ada ketentuannya tiga ketentuan daripada kesaksian itu. Yaitu satu, apa yang didengarnya secara langsung. Kedua, apa yang dilihatnya secara langsung. Apa yang dialaminya secara langsung. Hanya itu yang bisa disampaikan di muka pengadilan. Sedangkan pendapat, merasakan hasil pemikiran, itu tidak boleh. Jadi harus begitu. Apa yang dilihatnya secara langsung, apa yang didengarnya secara langsung, apa yang dialaminya secara langsung. Jadi semua inilah yang bisa diberikan sebagai keterangan saksi. Jadi saya lihat masalah ini, ya menurut saya keluarga korban tersebut atas penembakan 6 orang tersebut menarik diri, itu menurut saya sudah tepat. Karena kenapa alasan saya sudah tepat? Karena mereka kan tidak mengerti soal penembakan tersebut. Mereka juga tidak ada di lapangan. Karena kalau diperiksa polisi nanti yang diminta keterangan kaitannya soal penembakan tersebut. Bagaimana dilihat penembakan tersebut, apa yang didengarnya dan sebagainya secara langsung. Kan karena dia tidak melihatnya secara langsung, jadi tidak ada informasi yang dapat diberikannya dalam kondisi tersebut. Ini yang saya takutkan nanti dia salah-salah memberikan keterangan, dia nanti dibilang memberikan keterangan bohong. Kalau dia memberikan keterangan bohong dapat dituntut di muka hakim karena dia sudah disumpah dulu sebelum memberikan keterangan. Karena dia sudah memberikan keterangan, sudah disumpah dulu sebelum memberikan keterangan, maka kalau dia memberikan keterangan tidak benar, maka dia dapat dihukum. Ancaman hukumannya itu juga di atas 1 tahun 2 tahun itu. Ya itulah harap saya sampaikan. Jadi ini perlu diketahui oleh semua keluarga ini. Jadi harapan saya supaya keluarga tersebut sudah tepatlah dia menarik diri memberikan keterangan karena dia tidak tahu apa-apa soal penembakan tersebut. Nanti juga bisa jadi tersangka kalau dia salah ngomong, yaitu memberikan keterangan palsu katanya. Jadi harapan saya percayakanlah masalah penembakan tersebut kepada kepolisian untuk diselesaikan perkaranya sampai ke pengadilan sehingga nanti pengadilan menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.